Selamat berjumpa adik-adik penggemar fisika. Pada hari ini, Made ingin berbicara mengenai energi kinetik gerak rotasi, merupakan bagian sub dari gerak dinamika rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik di waktu gerak lurus mungkin sudah belajar mengenai energi kinetik. Untuk bagian ini, saya khusus bicara energi kinetik gerak rotasi dan gerak menggelinding. Mari kita saksikan bersama, kita simak bersama mengenai energi kinetik gerak rotasi dan menggelinding. Selamat menyimak. Baik adik, sebelum ke pokok pembicaraan mengenai energi kinetik gerak rotasi, kita lihat ini ada 3 gambar yang menggambarkan ada gerak translasi, ada gerak rotasi, ada gerak menggelinding. Coba perhatikan gerak gambar yang kiri atas itu adalah contoh gerak translasi, di mana setiap titik memiliki kecepatan yang sama. Jadi kecepatan P, titik-titik atas, pusatnya yang bawah juga memiliki kecepatan P. Beda dengan kalau kita perhatikan gambar yang kanan, rotasi. Tanpa translasi, jadi khusus dia hanya berrotasi. Kalian bisa lihat kecepatan yang bawah dan atas itu sama, tetapi pusatnya kecepatannya 0. Jadi berbeda dengan gerak translasi. Demikian pula yang bagian bawah, adik-adik bisa perhatikan untuk menggelinding. Menggelinding itu berarti ada 2 jenis gerakan. Ada gerak rotasi dan ada gerak translasi. Nah, untuk yang menggelinding ini berarti dia nanti memiliki 2 jenis energi kinetik. Yang pertama adalah energi kinetik translasi, yang kedua energi kinetik gerak rotasi. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pokok bahasan ini. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Nah, maaf, ini nanti gambar-gambar yang ada di sini akan berlanjut pembicaraannya untuk gambar keterangan penjelasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak berikutnya mengenai energi kinetik gerak rotasi. Misalkan suatu partikel bermassa M bergerak melingkar dengan kecepatan omega dan jari-jari lintasan adalah R. Kalian ingat waktu gerak translasi, besar energi kinetik partikel adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat, di mana M itu adalah massa benda, V itu adalah kecepatan benda. Nah, ingat waktu gerak melingkar, V-nya itu adalah omega kali R. Omega kali R. Sehingga rumus di atas bisa dibuat menjadi EK sama dengan setengah M omega R kuadrat. Disederhanakan, EK sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadrat. Nah, kalian ingat ketika belajar momen inersia untuk massa diskrit, di mana MR kuadrat itu adalah momen inersia. Sehingga dapat dituliskan bahwa energi kinetik untuk gerak rotasi setengah I omega kuadrat, di mana omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon, I itu adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, sedangkan EK itu energi kinetik, satuannya joule. Ingat, di sini untuk gerak rotasi. I-nya untuk tiap benda, ingat untuk silinder, untuk bola, untuk tongkat, itu momen inersinya berbeda-beda. Jadi ingat rumus-rumus momen inersia untuk massa kontinu pada pembicaraan mengenai momen inersia. Mari kita simak lebih penjelasan berikut untuk memperjelas tentang energi gerak rotasi. Mari adik-adik kita ulas sekilas lagi mengenai energi kinetik rotasi. Tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa MR kuadrat itu adalah I. Tadi EK di atas yaitu setengah MR kuadrat omega kuadrat, sehingga EK untuk gerak rotasi bisa dituliskan sama dengan setengah I omega kuadrat. Perhatikan tadi gambar-gambar yang di atas untuk gerak translasi dan rotasi. Sehingga nanti
bisa menghitung berapa besarnya energi kinetik rotasi sebuah benda. Apakah bendanya berupa silinder, bola, atau yang lain. Demikian pula perhatikan apakah dia pejal atau berongga. Dia memiliki momen inersia yang berbeda. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut untuk memperjelas energi kinetik rotasi. Mari adik-adik kita lanjutkan mengenai energi kinetik benda yang menggelinding. Seperti gambar di atas tadi, kalian bisa lihat benda yang menggelinding itu ada dua jenis gerakan, ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Sehingga energi kinetik untuk benda yang bergerak menggelinding itu Eka translasi ditambah Eka rotasi. Jadi Eka menggelinding sama dengan setengah mp kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, dalam soal-soal kalian harus ingat bahwa Pi itu omega kali R. Jadi nanti sering minta bantuan dari rumus tersebut untuk menyelesaikan energi kinetik untuk benda yang menggelinding. Demikian pula dalam mengerjakan soal ini, perhatikan bendanya bentuknya apa. Sehingga nanti momen inersianya berbeda. Baik, kita lanjutkan menyimak penjelasan lebih lanjut tentang contoh soal gerak translasi, rotasi, dan menggelinding. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, waktu belajar gerak lurus, kalian telah mempelajari apa yang disebut dengan energi kinetik, yang energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, yang mana rumusnya setengah mp kuadrat, kemudian energi potensial, mgh. Nah, jumlah antara energi kinetik dan energi potensial itulah yang disebut dengan energi mekanik. Nah, demikian pula sekarang ini kita sudah belajar tentang menggelinding. Nah, berarti di dalam benda yang menggelinding posisinya berubah, juga berlaku energi mekanik. Jadi energi mekanik itu Eka ditambah EP. Ini besarnya tetap. Sehingga kalau posisinya berubah 1 dan 2, maka EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Cuma bedanya di sini EK-nya dia memiliki dua energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi perlu diperhatikan nanti bahwa EK-nya nanti ada dua, ada rotasi dan translasi, di mana energi potensialnya tetap yaitu mgh. Baik, selamat menyimak contoh-contoh saya lihat berikut tentang penjelasan energi kinetik gerak rotasi dan menggelinding. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut tentang energi kinetik gerak rotasi. Sebuah silinder pejal rotasi dengan hitungan sudut 120 rpm. Bila massa silinder 20 kg dan jari-jari 20 cm, berapakah energi kinetik rotasi silinder tersebut? Nah, seperti saya katakan di awal, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. DM-nya 20 kg, jari-jari 20 cm menjadi 0,2 meter. Di sini ada kata-kata RPM. Itu adalah rotasi per menit. Jadi supaya jadi radian, maka dibagi 60 dikalikan dengan 2 pi radian. Jadi 140 dibagi 60 kali 2 pi radian, jadilah dia 12,56 radian per sekon. Nah, di sini kalian ingat bahwa ada kata-kata silinder pejal. Berarti ingat I-nya adalah setengah mr kuadrat. Ya, momen inersianya setengah kali 20 kali 0,2 kuadrat, sehingga hasilnya 0,4 kg meter kuadrat. Nah, setelah memperoleh I dan omega, baru kita masukkan ke EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Sama dengan setengah kali 0,4 kali 12,56 kuadrat. Hasilnya adalah 31,6 Joule. Diperhatikan, seperti kalian lihat di sini, bendanya adalah silinder pejal. Nanti dalam soal-soal lain bisa saja bendanya bukan silinder. Jadi kalian harus ingat rumus bagaimana mencari momen inersianya. Baik, selamat menyimak contoh soal berikut untuk memperjelas pemahaman tentang energi kinetik rotasi dan menggelinding. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang
gerak rotasi, kita lihat contoh berikut. Sebuah bola pejal massa 50 kg dan jari-jari 40 cm. Menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik translasinya, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik menggelinding. Nah, di sini diketahui M 50 gram, R 40 cm, 4/1, atau 0,4. Ditanyakan eka translasi, eka rotasi, dan eka menggelinding. Nah, ingat rumus sebelumnya, eka translasi yaitu setengah MP kuadrat. Jadi setengah kali 50 kali 4 kuadrat, hasilnya 400 Joule. Eka rotasi, setengah I omega kuadrat. Nah, dalam hal ini, ingat bahwa Pi omega kali R, sehingga omega sama dengan Pi kuadrat. Ya. Nah, untuk omega kuadrat, Pi kuadrat per R kuadrat. Dalam hal ini, tidak usah dicari I-nya dulu karena R-nya bisa dicoret. Sehingga setengah I omega kuadrat sama dengan setengah. Untuk bola, ingat, bola pejal 2/5 mr kuadrat Pi kuadrat per R kuadrat. R-nya dicoret. Sehingga diperoleh setengah 1/5 kali 50 kali 4 kuadrat. Hasilnya 160 Joule. Untuk menggelinding, tinggal dijumlahkan antara eka translasi dan eka rotasi. Jadi, hasilnya 400 Joule ditambah 160 Joule sama dengan 560 Joule. Jadi, itulah caranya untuk menghitung energi kinetik translasi, rotasi, dan menggelinding. Berikutnya kita perhatikan contoh soal mengenai hukum kekekalan mekanik untuk gerak benda yang menggelinding. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lihat sekarang contoh soal berikut mengenai penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak benda yang menggelinding. Sebuah silinder pejal massa M, jari-jari R, jar bebas menggelinding pada bidang miring dengan ketinggian 4,8 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan silinder saat mencapai dasar bidang miring? Kalian bisa lihat soalnya ada kata-kata jatuh bebas. Jadi lihat di atas itu kita anggap P1-nya berarti 0. EK1-nya 0. Nah, di bawah, sampai di bawah itu berarti hanya 0, sehingga EP2-nya 0. Sehingga persamaan energi mekanik menjadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Ingat, Pi sama dengan omega kali R. Sehingga EK1-nya tadi 0, MGH1 sama dengan setengah I omega 2 kuadrat ditambah setengah MP2 kuadrat ditambah EP2, aturannya karena di tanah berarti EP2-nya 0. Nah, ganti omeganya dalam bentuk Pi, sehingga semua dalam bentuk Pi yang kita cari. Jadi M 10 kali 4,8 setengah kali setengah mr kuadrat karena bendanya adalah silinder kali Pi kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadrat bisa dicoret, kemudian setengah M Pi 2 kuadrat. M-nya kiri kanan bisa dicoret, sehingga tinggal 48 sama dengan 1/4 Pi kuadrat ditambah setengah Pi 2 kuadrat. Hasilnya 3/4 Pi 2 kuadrat. Sehingga Pi2-nya menjadi akar 4/3 kali 48. Hasilnya akar 4 sama dengan 8 meter per sekon. Ya, itulah adik-adik mengenai energi gerak rotasi, translasi, dan hukum kekekalan mekanik pada gerak menggelinding. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham. Jangan lupa subscribe dan beri komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.